Di tengah rapatnya pemukiman ini berdiri sebuah pabrik kerupuk sederhana. Bangunannya menyatu dengan lingkungan sekitar tanpa papan nama besar dan tanpa kemewahan. Namun dari balik dindingnya, kepulan asap tipis perlahan keluar, membawa aroma kayu bakar dan adonan kerupuk yang sedang diolah. Disinilah sebuah perjuangan dimulai dan terus berlangsung hingga hari ini. Sore hari ini berjalan lebih pelan dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, menutupi matahari yang sejak siang tak benar-benar menampakkan diri. Perkenalkan, saya Darsono sebagai pengusaha jualan kerupuk. Perjalanan ini dari tahun 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah masih kita usaha lah jualan kerupuk gitu. Bareng-bareng sama teman-teman. Karena saya dari semenjak saya usaha di bidang kerupuk, pertama kerjalah intinya di pabrik kerupuk, langsung kita ikut jualan sama orang lain juga. Nah kesini kita pikiran saya untuk mencoba goreng sendiri gitu, barangkali bisa. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa goreng sendiri gitu. Untuk goreng nggak memilih pakai gas, intinya berarti ya intinya masih belum punya alat. Kalau pakai gas kedua-duanya mungkin boros lah. Kalau pakai kayu mungkin agak iritan gitu. Perbedaannya gitu aja. Kemungkinan enggak, cuman di perbedaannya itu. Jadi kemungkinan ya kalau pakai gas mungkin habis banyak dibanding kayu gitu. Untuk goreng pakai gas kemungkinan 50.000 belum tentu cukup. Kalau pakai kayu kemungkinan 50.000 sekali goreng mungkin cukup gitu loh. Dibandingkannya dari kayu sama gas. Ya titik terendah usaha ini paling kalau misalnya orang-orangnya lagi pada pulang kampung yang jualannya mungkin gorengnya sedikit gitu aja. Titik terendahnya kalau misalnya lagi sepi ya sepi, namanya jualan kan nggak ada ramai terus, nggak ada sepi terus. Kemungkinan begitu. Oh distribusinya ya kemana-mana aja, yang namanya yang jualan kan ada yang ke Bekasi, ke Jakarta gitu. Jadi lokasinya itu kan beda-beda, setiap yang jualan itu pasti wilayahnya itu beda-beda gitu. Seperti itu. Nggak ada masyarakat dari sini, nggak ada. Kemungkinan kan yang jualan di sini dari ada yang saudara, tetangga ya paling dari Ciamis, Tasik. Ya paling 7 orang lah, nggak banyak. Nah, berarti yang 7 orang itu beda wilayah, ya masing-masing, gitu kan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Romdoni. Saya pengelola pabrik ini dari ketua Bapak Darsono. Untuk teknik pengeringan itu ada 2 macam ya Kak, ada 2 cara. Yang pertama dijemur sama yang kedua di oven. Kalau dijemur ya, seharian itu dari jam 8 sampai jam 2. Jam 2 itu udah diangkat, baru bisa diopen lagi, mulai lagi kerja. Ngopen itu dimulai dari sama jam 8 ya. Jam 8
sampai jam 10, kalau nggak 10 jam 11 lah, 3 jam. Nah, ini dibolak-balik itu biar panasnya merata ya. Dia harus dibolak-balik. Kalau nggak dibolak-balik nanti ada yang kering, ada yang enggak gitu. Nah, ini kalau yang belum kering kan gini, Bang. Posisinya patah dia. Nah, ini belum kering dia. Kalau udah kering sempurna kayak tadi contohnya. Nah, ini tahap penjemuran yang udah siap digoreng kayak gini. Ini posisinya dia itu udah lentur. Ini posisi udah siap digoreng. Panasnya nyampe 35 derajat lah. Taruh segitu. Ini tinggal dikecilin kompornya. Kalau udah kecil nanti juga kering ya. Kalau udah dingin dia makin kering. Kadar airnya berkurang. Tantangan terbesar dalam pengeringan ya kalau cuaca buruk aja sih. Kalau cuaca buruk semisal kan dari pagi itu nggak ada tanda-tanda mau panas ya, pastinya di open. Kalau di open itu kan capek. Itu kalau ngopen itu bisa sampai 2 jam, 3 jam. Itu kalau ngopen itu nggak berhenti-berhenti dibolak-balik itu dari satu garangan sampai garangan lainnya, kan ada beberapa garangan itu namanya garangan. Kalau openannya itu namanya garangan. Ada 4 garangan lah. Jadi kalau nggak ada cuaca panas ya di open. Ya, ini tungkunya pakai alat bantu yang namanya blower ya. Jadi kalau pakai ini apinya juga lebih besar. Nah, kalau dibuka gini apinya juga makin besar. Jadi cepat panasnya ke wajan itu lebih cepat. Iya, kayak ditiup. Emang ini kan angin buat ngebantu niup. Kalau pakai gas kan nggak bisa. Iya. Cuma minusnya kalau pakai kayu bakar gini ngebul, Bang. Iya. Ya habis dari sini nanti bau minyak, bau asap. Jadi tekniknya 2 wajan. Sebelum ke pemekaran ada pengembangan dulu. Dikembangkan dulu di tukang di belakang. Di belakang sambil dikocek lagi. Tidak sarang sudah begitulah. Ya, mulai. Ada, pastinya ada. Kalau buat teknik penggorengan kerupuk itu harus tahu banyak minyak panas apa enggaknya begitu. Soalnya kan tiap kerupuk itu macam-macam ya. Sejenis kerupuk yang putih itu minyaknya jangan terlalu panas. Kalau yang jengkol itu jangan terlalu dingin juga. Kalau yang kotak tuh yang kuning, yang jari juga itu harus panas banget. Cuman harus tahu suhunya juga. Ada tekniknya juga. Soalnya kan pakai 2 wajan. Yang depan itu buat pemekaran, yang belakang buat pengembangan gitu. Macam-macam sih, beda-beda. Soalnya kan kerupuknya ada 3-4 macam tadi ya. Ini sampelnya nih. Ini yang mawar. Oh, ini kan gabrugan lah istilahnya bungkusnya itu. Yang penting penuh, diikat. Gak tahu isinya berapa. Kalau yang jengkol juga sama. Gabrugan juga, yang penting penuh, diikat. Kalau yang ini isinya kadang dihitung ya, kadang 10. Kalau yang kotak juga kadang 8. Soalnya kan kalau ini harus ikutin standar lah. Paling jadinya kalau 1 bal itu 90, kalau yang 95 lah. Kalau yang ini dia paling banyak, dari 1 balnya itu kan 5 kilo. Dia jadi 120 piece yang ukuran eceran 5 ribuan di warung. Kalau yang ini, yang jengkol, dia paling sedikit, dari 1 bal ya paling 80. Soalnya dia kan padat nih isinya. Dari 1 bal. Kalau cara bungkus itu yang penting ikatnya itu harus kuat. Jangan sampai ada celah buat masuk angin lah gitu, biar kerupuknya itu tetap terjaga kualitas.
Kerupuk yang telah matang kemudian ditiriskan, ditimbang, dan masuk ke tahap pengemasan. Proses ini dilakukan dengan teliti. Pengikatan kemasan harus kuat dan rapat agar kualitas kerupuk tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Pabrik ini memproduksi 3 jenis kerupuk, kerupuk mawar, kerupuk jengkol, dan juga rambak jari. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda, baik dari segi tekstur, daya tahan, maupun jumlah isi perkemasan. Kesalahan kecil dalam pengemasan dapat mempengaruhi kualitas produk. Karena itu, setiap langkah dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Orang nimbang heula nu 5 mah euy. Setelah dikemas, kerupuk siap didistribusikan. Dari pabrik sederhana ini, jangkauan distribusi telah meluas ke wilayah Jabodetabek. Kerupuk-kerupuk tersebut dikirim ke warung-warung kecil di gang-gang sempit, ke etalase sederhana yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari proses panjang di balik pabrik, kerupuk ini akhirnya dinikmati sebagai camilan akrab di berbagai suasana. Nama saya El Ilham. Saya asli orang sini lah bisa dibilang. Dan saya selaku pelanggan dari kerupuk Rida Rahayu. Perbedaan kerupuk-kerupuk tradisional pabrikan kayak di supermarket mungkin kayak lebih dari packaging. Kalau dari rasa sih kayaknya 11-12 ya. Cuma kalau dibilang gurih, kalau untuk original enakan tradisional. Kalau kebiasaan sih dari lihat dulu ya bentuknya, kayaknya enak lah nih sama masih renyah nggak, itu doang sih paling. Kalau rasa ya hampir semua kerupuk rasanya gitu-gitu juga, tapi kalau yang varian ini nih lebih gurih dan manis. Karena ya namanya kerupuk kadang ada yang melempem kan, kalau di warung-warung biasanya ditaruh di luar tuh karena cahaya mungkin kejemur jadi cepat melempem, paling melempem doang sih kalau kerupuk. Kecewanya itu sama agak rasanya rasa udah apok gitu. Pesan-pesannya buat seluruh pabrik kerupuk tradisional di Indonesia lebih ditingkatin lagi kebersihannya.